Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika ya, yaitu tentang pembagian dan perkalian pecahan bentuk aljabar ya. Nah, oke. Sekarang misalkan aku punya bentuk seperti ini ya. Ini adalah cara mengalihkan bentuk aljabar yang paling simpel ya. Jadi A per B misalkan dikali C per D. Nah, bagaimana mengerjakannya? Kita akan mengalihkannya atas kali atas ya, A kali C, dan bawah kali bawah, B kali D, gitu ya. Jadi jawabannya AC per BD. Nah, itu adalah cara untuk mengalihkan bentuk aljabar yang paling mudah ya. Lalu misalkan pembagian ya, misalkan A per B dibagi C per D. Nah, bagaimana cara membaginya? A per B dikali, ini dibalik aja ya, dibalik aja jadi D per C. Oke, jadi jawabannya AD per BC. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Misalkan aku punya contoh soal di sini. Misalnya 24M per 7 kali 14 per 6M gitu ya. Nah, kalau ada soal yang bisa disederhanakan, kita bisa menyederhanakannya ya. Contoh seperti ini, 14 dan 7. Ini sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2 ya. Lalu M dengan M hilang ya, karena M-nya sama, pangkatnya 1, dua-duanya pangkat 1. 24 dan 6. 24 bagi 6, 4. 6 bagi 6, 1. Jadi jawabannya yang bawah 1. 1 kali 1, ya 1 ya. 4 kali 2, 8. 8 per 1 atau 8 aja juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang misalkan pembagian nih ya. Misalkan 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Nah, bagaimana caranya? Kita harus balik dia ya. Harus dibalik menjadi, ini tetap yang depan 4A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A gitu ya. Nah, lalu sekarang kita coret ya. Ada bisa disederhanakan. Nah, bisa ya. Ini B sama B. Nah, kalau dibagi B pangkat 3 bagi B ya. Nah, ini pangkatnya dikurang aja. B pangkat 3 sama B jadi B pangkat 2 ya. Karena ini B-nya pangkat 1. 3 kurangin 1, 2 gitu. Nah, ingat yang bisa disederhanakan itu adalah yang silang ya. Atau yang atas dengan yang bawahnya gitu. Nah, jadi kalau dia tingkatannya sama, di atas dengan atas itu tidak bisa disederhanakan ya. Nah, lalu A dengan A. Nah, sama nih. A-nya juga pangkat 1, A ini pangkat 3, jadi sekarang jadi A pangkat 2 ya. Nah, jadi sekarang yang bawah habis ya. Jadi 4A pangkat 2 dan B pangkat 2, jadinya adalah 4A pangkat 2 dan B pangkat 2 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal lainnya ya, biar kalian lebih mengerti lagi. Contoh misalkan seperti ini ya. 2A per 3X dikali 2X minus 6XY per 12A ya. Oke, nah sekarang gimana cara ngerjainnya nih? Nah, ini bisa kita coret nih. A sama, pakai warna lain aja ya. A sama A hilang ya, A-nya. 2 sama 12. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6 ya. Nah, sekarang untuk 2X minus 6XY ini, kita bisa faktorkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita faktorkan. Coba misalnya aku faktorkan jadi sama-sama dia, sama-sama bisa dibagi 2X ya. 2X. Nah, sekarang 2X bagi 2X ya 1 ya. Minus 6X dibagi 2X.
3 ya. 3Y. 6XY dibagi 2X itu 3Y. Oke, kira-kira ada yang bisa dicoret lagi nggak nih? Ini sih bisa ya. 2X dengan X. Nah, by the way, kalau misalkan masih seperti ini bentuknya, itu X ini nggak boleh aku coret dengan yang ini. Karena ini dalam bentuk pengurangan ya. Dia harus dalam bentuk yang bebas atau dalam bentuk perkalian. Jadinya bisa aku coret. Kalau dalam bentuk pengurangan seperti ini, dia nggak boleh aku coret X-nya gitu ya. Nah, sudah hilang. Nah, sekarang kayaknya apakah masih ada yang bisa disederhanakan lagi? Kita lihat. Sepertinya tidak ada ya. Jadi tinggal kita kali aja 1 kali 2. Ya, ini kalau dikali yang dalamnya nggak usah dikali, yang luarnya aja. 1 kali 2, 2 buka kurung 1 minus 3Y. Oke. Per. Oh iya. Ini 2 sama 6 masih bisa nih dicoret. 1 dan 3. Berarti ini hilang ya. Nah, jadi atasnya 1 min 3Y, bawahnya 3. Oke, gitu. Oke, soal lainnya ya, misalkan 12 per X min 3, X plus 3, dibagi 3 per X plus 3. Nah, ini harus kita balik ya. Tapi kayaknya nggak muat, jadi aku kerjainnya di bawahnya aja ya. 12 per X min 3, X plus 3, kali, ini jadi kita balik ya. X plus 3 per 3. Nah, sekarang ini karena udah bentuk perkalian, jadi kita bisa coret dia. Ininya ya, sama-sama dicoret. X plus 3 sama X plus 3 dicoret, 12 dengan 3. 1 dan 4 ya. Oke, jadi jawabannya, ini kan 1, ini 1. 4 kali 1, 4. Per X min 3. Oke. Jadi jawabannya adalah 4 per X min 3 ya. Oke, kita cari contoh soal yang lainnya lagi ya. Misalkan aku punya 3X per 2X, X min 4 per 6X ya. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kembali kita lihat, ada yang bisa dicoret nggak? Nah, ini X dengan X ini bisa dicoret ya. Mau X sama X yang ini atau ini dengan ini sama aja. Kok yang ini aja ya. Hilang. 3 dan 6, ini 1, ini 2 ya. Jadinya 1 kali X min 4, X min 4 per 2X kali 2. 4X ya. Ini sama ini boleh dicoret atau nggak? Nggak boleh ya, karena ini dalam bentuk pengurangan. Jadi kita nggak boleh apa-apain ya. Oke, yuk lagi, soal lagi ya. Misalkan pembagian AB kuadrat per C dibagi dengan B per AC gitu ya. Nah, ini kita balik ya. AB kuadrat per C kali AC per B gitu ya. Nah, ini bisa kita coret B-nya jadi 1 ya. Nah, ini C-nya juga bisa kita coret. Nah, jadi B ini hilang, tinggal B yang atas ya. A kali A kuadrat. B, hanya B saja. A kuadrat B. Jadi jawabannya adalah A kuadrat B ya. Nah, oke. Mungkin satu soal lagi ya. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau sama bisa dicoret, hanya yang silang atau atas dan bawah gitu ya. Kalau setingkat dia nggak boleh gitu. Oke, misalkan aku punya soal di sini. X kuadrat Y pangkat 3 per 3Z dibagi 18XY per 6 ya. Nah, misalkan ini kan dibagi, jadi kita harus balik dulu ya.
X kuadrat Y pangkat 3 per 3Z sama dengan, dikali 6 per 18 XY ya. Nah, ini 3 sama 6 bisa dicoret ya. 1 dan 2. Nah, apalagi nih X-nya ya. Ini hilang, pangkat 1 hilang, jadi 2 kurang 1, 1 ya. 3 nih, ini sama ini pangkat 1, jadi 3 kurang 1, pangkat 2 ya. Lalu 18 dan 2 juga bisa, 1 dan 9. Oke, nah jadi X, Y kuadrat, jawabannya X, Y kuadrat ya atasnya. Per bawahnya, apa nih? Z ya, masih ada Z-nya, jangan lupa. Sama 9, berarti 9Z. Oke, nah itu aja sih. Nah, begitulah caranya kita mengerjakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in next video.